Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Hana Olivia. Saya dari kelompok 1A. Di sini saya akan membuat video mengenai praktek tentang masalah psikoseksual. Tindakan yang pertama itu ada validasi terlebih dahulu. Nah, validasi ini di ruang keperawatan, kemudian setelah itu kita akan memasuki ruangan pasien, kemudian kita akan kontrak tindakan dan akan melakukan interaksi pertama kali terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Baik, bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Alhamdulillah agak ceria. Ibu bisa coba sebutkan nama, usia, dan alamatnya? Nama Sesi, usia 30 tahun, dari Garut. Baik, dengan Ibu Sesi, usia 30 tahun dari Garut. Perkenalkan, nama saya Devina Hana Olivia. Saya dari perawat Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, dinas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan mengedukasi Ibu mengenai masalah psikoseksual. Tempatnya di sini kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya izin untuk duduk ya Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui mengenai seksualitas itu sendiri? Paling dari namanya aja sih. Oh baik, Ibu bisa saya kasih lembarnya ya Ibu. Ini ada catatan detailnya. Kemudian saya akan menjelaskan secara rinci mengenai dari seksualitas manusia itu sendiri. Nah, untuk seksualitas manusia merupakan subjek kompleks karena meliputi berbagai isu, perilaku dan proses termasuk identitas seksual dan perilaku seksual. Kemudian ada fisiologis, psikologis, sosial budaya, aspek politik dan spiritual atau aspek kepercayaan dari seks. Kemudian kesehatan seksual itu bukan hanya tidak adanya penyakit disfungsi atau kelemahan, tetapi menyangkut segala hal tentang seksualitas yang berkaitan dengan keadaan fisik, kemudian emosional, mental, dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada juga pengertian atau hal-hal yang menyangkut tentang disfungsi seksual. Ini meliputi berbagai hal dari psikologi, fisik, kemudian ada interpersonal dan isu psikologi. Untuk disfungsi seksual wanita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai masalah-masalah seksual seperti rendahnya keinginan atau minat, kemudian berkurangnya gairah, kesulitan orgasme, dan dispareunia. Apakah ada pertanyaan kembali Ibu atau mungkin ada yang kurang paham? Dari faktornya kira-kira gimana? Untuk faktor-faktor yang bisa menyebabkan disfungsi itu ada beberapa faktor ya Ibu. Yang pertama ada faktor dari fisiologis. Ini mencakup yang pertama ada siklus menstruasi. Nah, keadaan yang mungkin adalah ketika tidak terjadi menstruasi, kemudian sakit waktu menstruasi, dan menstruasi yang tidak teratur. Kemudian yang kedua ada tentang kehamilan. Di situ udah ada Ibu tentang kehamilan. Di kehamilan ini sendiri pada sebagian wanita terjadi penurunan frekuensi senggama atau aktivitas seks secara gradual dan perlahan-lahan sejalan dengan berkurangnya keinginan dan kemampuan serta kenyamanan untuk melakukan senggama. Kemudian yang ketiga ada menopause. Pada saat wanita yang sudah memasuki masa menopause akan mengalami keadaan vagina kering. Nah, ini merupakan keadaan yang umum ditemukan sesudah menopause dan bisa menyebabkan timbulnya kesulitan yang serius pada waktu berhubungan seksual. Begitu. Kemudian ada juga dari faktor organik. Nah, faktor organik ini mempengaruhi respon seksual, kemudian mempengaruhi otonomi genital, kemudian mempengaruhi mobilitas dan akan terjadi terhambat oleh nyeri genital, kemudian terhambat oleh kelelahan atau penyakit kronis, dan ada efek samping pengobatan. Kemudian ada faktor dari psikososial. Ini biasanya diakibatkan oleh yang pertama ada kurangnya atau kesalahan informasi mengenai seksual. Kemudian yang kedua ada mitos seksual. Nah, biasanya mitos seksual ini kan kepercayaan ya
tentang seksual, kemudian perilaku dan nilai-nilai yang memang berkembang di dalam keluarga, sosial, kultural, dan agama. Kemudian ada masalah komunikasi. Biasanya masalah ini itu hubungan sehari-hari ya Ibu, yang sekiranya tidak terselesaikan dengan baik sehingga menyebabkan kemarahan atau rasa bersalah yang berujung terjadinya hambatan pada hubungan seksual. Kemudian ada faktor predisposisi dan penyerta. Ini biasanya pengalaman hidup di masa lalu dapat menyebabkan masalah juga ya Ibu pada seksualitas. Kemudian ada harapan yang tidak realistis dan bertentangan. Ini biasanya muncul ketika salah satu pasangan menginginkan seksual yang lebih dari yang lainnya atau harapannya itu berlebihan sehingga memberikan tekanan atau ketakutan jika gagal. Begitu Ibu. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Tanda dan gejalanya itu sendiri seperti apa ya? Tanda dan gejala disfungsi seksual. Oh, untuk tanda dan gejala disfungsi seksual itu sendiri kan biasanya terjadi pada wanita. Itu biasanya menunjukkan pertama, hasrat seksual yang rendah. Ini biasanya jenis disfungsi seksual yang paling umum diderita sama wanita dan ditandai dengan hilangnya hasrat atau keinginan untuk berhubungan seksual. Kemudian yang kedua ada gangguan rangsangan seksual. Di sini ini merupakan kondisi di mana hasrat untuk berhubungan seksualnya itu tetap ada, namun seorang wanita sulit untuk terangsang dan mempertahankan rangsangan selama kegiatan seksual. Kemudian ada juga Ibu yang ketiga yaitu gangguan nyeri atau dispareunia. Adalah nyeri saat melakukan hubungan seksual, baik disebabkan trauma psikologis maupun kelainan fisik seperti infeksi, kemudian tumor, kista, dan sebagainya. Kemudian ada gangguan orgasme, yaitu kesulitan untuk mencapai orgasme meski rangsangan dan stimulasi dilakukan terus-menerus. Begitu Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada, sudah cukup. Baik Ibu, untuk detailnya dan rinciannya mengenai edukasi ini Ibu bisa lihat rinciannya ya Ibu. Baik, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Nanti apabila Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada keluhan tertentu terkait dengan masalah psikoseksual ini, Ibu bisa menghubungi saya atau rekan saya di ruang keperawatan, atau bisa juga memencet tombol di samping tempat tidur Ibu. Baik Ibu, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.